Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wabil khusus Kiai Kikin, Kiai Irfan, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Bapak-bapak, Pak Marsubi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya di sini hanya kepingin bagaimana proses pengusulan gelar pahlawan ini dapat terlaksana dengan baik dan kemudian dengan secepatnya bisa berhasil. Mohon maaf apa yang disampaikan oleh Gus Irfan tadi, saya juga akhirnya kepingin mengungkapkan bahwa lama sekali orang meminta agar saya mengusulkan abah saya sebagai pahlawan nasional. Saya masih teringat kira-kira mungkin 6 tahun yang lalu, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa ketika saya membersamainya di Sukamanah, Tasikmalaya, beliau menyampaikan bagaimana kalau abahnya, karena Kiai Haji Zainal Mustafa itu adalah pahlawan nasional, bagaimana kalau abahnya diusulkan sebagai pahlawan nasional. Saya mohon maaf, saat itu, saat Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa menyampaikan demikian, saya bertafakur, saya bermunajat, karena saya juga berpikir sebagaimana Gus Irfan tadi, apa kira-kira abah saya mengizinkan. Saya berpikir dan terus berpikir, berlangsung beberapa tahun, kurang lebih 5 tahunan. Tahu-tahu ketika saya ke Cirebon untuk memberikan pengajian di Cirebon, saya kepingin mampir ke Lewi Munding, ke tempat dilahirkannya abah saya. Didatangi oleh Kepala Dinas Sosial untuk berkenan mereka mengusulkan abah saya jadi pahlawan nasional. Saya bilang, kalau begitu ya saya bantu, monggo, nanti saya akan mempersiapkan tim barangkali. Akhirnya pulang, dan kemudian tidak lama datang lagi Kepala Dinas Sosial itu mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam seminar yang diselenggarakan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya terkejut sekali bahwa seminar itu tanggal 30 Maret. Batas terakhir pengusulan tanggal 31 Maret. Jadi cuma 1 hari. Ya. Tapi untung pada waktu itu saya sudah kenal dengan Pak Yandri. Ya, karena memang istri beliau masih ada hubungan famili. Nah, kemudian beliau datang memberikan sambutan dalam seminar itu. Beliau menyampaikan, saya akan memberikan seminar karena saya anggota parlemen, saya DPR yang sekaligus MPR. Kiai Haji Abdul Halim ini dulu menjadi anggota MPRS. Gitu. Kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, tanggal 31 bisa dititipkan oleh Pak Usep untuk didata. Tapi Dinas Sosial Majalengka karena yang menyelenggarakan seminar itu tentu merekomendasi dengan sendirinya. Dan saat itu di Majalengka belum ada TP2GD kabupaten. Dan saat itu pula dibuat TP2GD. Bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya di Jawa Barat, di Bandung, kita memprosesnya dan seterusnya
sulit sekali, berat sekali menghadapi tim TP2GD Jawa Barat. Ketuanya kebetulan pada waktu itu Prof siapa Pak Sep? Ya, Prof Reza. Betapapun Prof Reza itu pembimbing anak saya, tapi begitu alotnya beliau mengatakan tidak bisa, sebab sudah dipastikan ada 5 orang yang akan diusulkan ke TP2GP. 5 orang itu diantaranya adalah Mukhtar Kusuma Atmaja dan Bu Inggit. Bapak dan Ibu sekalian, tetapi karena kita ulet dan kita memberikan argumentasi dan mereka mengatakan bahwa atas permintaan macam-macam dan seterusnya, bahwa nanti yang akan dimasukkan sebagai yang memenuhi syarat yang lain yang sudah disebut tadi. Akhirnya kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita bisa, mohon maaf, tidak ada buku. Ya. Bukunya hanya 1, 2, tapi dalam proses ini diangkat ke TP2GP itu menjadi banyak bukunya. Ada mungkin kalau 10 buku itu macam-macam enggak. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nyampailah di TP2GP. Ternyata dari 5 orang itu dari TP2GP yang mohon maaf disahkan, dinyatakan MS cuman 1. Pada waktu itu yang direkomendasi untuk ditindaklanjuti lebih jauh ada 2. Tetapi kemudian yang disahkan sebagai yang MS memenuhi syarat hanya 1, Kiai Haji Abdul Halim. Tetapi proses di TP2GP ini untuk diajukan ke Dewan Gelar itu oleh Menteri Sosial. Se-Indonesia saat itu ada 12 yang diajukan ke Dewan Gelar. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ketika diajukan ke Dewan Gelar, beberapa dari yang disepakati, yang diusulkan oleh TP2GP hilang. Dari 12 itu yang muncul 15 adalah mereka-mereka yang TMS semua, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tentu abah saya tidak termasuk dari yang diusulkan oleh Kementerian Sosial. Dan oleh karena itu, karena saya sudah tahu dari Pak Usep bahwa yang MS itu 12 itu ini dari Jawa Barat, satu-satunya hanya Kiai Haji Abdul Halim. Oleh karena sudah tahu, ya kemudian kita menghubungi Dewan Gelar. Satu persatu kita beritahukan kepada Dewan Gelar bahwa inilah yang disahkan oleh TP2GP. Nah kemudian Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, maka pertemuan terjadi antara Dewan Gelar dengan TP2GP dan dari Dinas Sosial. Dinas Sosial menyampaikan yang 15, karena Dewan Gelar sudah tahu tentang ini semua, maka yang diminta oleh Ketua Dewan Gelar, dalam hal ini Pak Mahfud MD pada saat itu, saya minta yang 12, yang disahkan oleh TP2GP, yang disepakati, disetujui oleh TP2GP. Karena begitu rumitnya TP2GP itu untuk menentukan seseorang MS memenuhi syarat. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dimunculkan 12 itu tinggal 11. Tidak 12. Kiai Haji Abdul Halim tidak ada. Kata Pak Mahfud, loh ini kok cuma 11? Iya, karena Kiai Haji Abdul Halim tidak kita usulkan. Nah, coba dimunculkan sampai 12. Akhirnya Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dimunculkan Kiai Haji Abdul Halim, dan kemudian yang menentukan kan Pak Jokowi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, mohon maaf bahwa kemudian abah saya yang berliku-liku seperti itu dan kemudian masuk yang disepakati oleh Dewan Gelar, yang 12 diangkat, yang 15 kemudian Dewan Gelar tidak mau karena itu bukan merupakan
keputusan daripada TP2GP, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, akhirnya abah saya ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas, mohon maaf, upayanya Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Saya sudah putus asa, itu terserah. Tetapi ketika Pak Jokowi datang ke Surabaya, melihat ke kantor NU cabang, di situ sudah ada ringkasan dari Pak Usep, dan kemudian hal-hal yang ada di museum juga sudah diperbaiki oleh Pak Usep dan seterusnya, dan museum yang ada di Gayung Sari, ya, ada yang keliru tentang Kiai Haji Abdul Halim Asromo yang dipampangkan di situ. Sudah diperbaiki semuanya oleh Pak Usep, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dan Pak Jokowi juga membaca kelihatannya. Tetapi yang sangat menentukan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian adalah Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang beliau mengatakan kepada Pak Jokowi, Pak Yai Asep ini memperjuangkan abahnya untuk menjadi pahlawan nasional semata-mata karena birrul walidain, dan oleh karena itu kemudian beliau besoknya mengundang saya ke istana untuk menyampaikan, sudah ya, karena sudah MS kok masa tidak diberikan gelarnya. Akhirnya dari 12 itu yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional saat itu ada 6 orang. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, prosesnya tadi pada saat pengusulan itu hampir-hampir tidak ada buku. Ya, ada 1-2, kemudian ada buku yang ditulis oleh abah saya sendiri. Itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tetapi kemudian dalam prosesnya kita lengkapi dengan banyak buku. Mungkin kali ini sudah ada, nah monggo dilengkapi dengan buku-buku, ditinjau dari berbagai aspeknya mungkin. Itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selanjutnya katanya Pak Usep ini, mohon maaf Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, adalah wakil ketua TP2GP. Jadi ketua TP2GP-nya Pak Mukhlis, wakil ketuanya beliau. Dulu belum profesor, tapi setelah mengupayakan Kiai Haji Abdul Halim menjadi guru besar, menjadi pahlawan nasional, beliau kemudian segera dikukuhkan menjadi profesor. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, saya oleh Pak Usep disampaikan, Pak Yai harus ada yang namanya executive summary. Di Jawa Barat sudah oleh Prof. Reja dibuatkan executive summary. Tapi ketika di pusat oleh Pak Usep tidak seperti ini executive summary itu. Maka kemudian dibuatkan oleh beliau seperti yang ada ini. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, kalau yang semacam ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, menurut Pak Usep tidak bisa dibantah. Sudah tidak boleh tidak, harus dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Oleh karena itu mungkin langkah-langkahnya monggo Bapak dan Ibu sekalian, sekarang masih lama, masih Februari. Terakhirnya tanggal 31 Maret biasanya, nanti mungkin Pak Usep benar. Kalau abah saya dulu seminarnya yang semacam ini yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial itu tanggal 30 Maret. Jadi sekarang mempersiapkan masih lama sekali, dan rekomendasinya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa adalah TP2GD kabupaten, yang di sini Pak Marsubi ada, kemudian nanti Dinas Sosial Jawa Timur, di sini Ibu Novi ada, kemudian Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa ada. Bapak dan Ibu sekalian sudah dengan mudahnya terproses seperti itu. Untuk memperjuangkan Kiai Haji Yusuf Hasyim menjadi pahlawan nasional sangat-sangat layak. Bapak dan Ibu. Tetapi mohon maaf,
ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang baik itu akan mulus begitu saja, tidak menemukan cobaan? Maka menurut saya akan banyak cobaan ya di dalam rangka nanti verifikasi dan seterusnya yang dilakukan oleh TP2GP. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat Pak Usep untuk menyertai saya ke tempat ini, dan saya sekilas sudah membaca ya betapa ujian yang diderita oleh beliau Kiai Haji Yusuf Hasyim. Oleh karena itu Mas Agu dengan teman-teman untuk bermusyawarah dengan Pak Usep bagaimana baiknya tempatnya di Surabaya, di tempat saya. Fasilitasnya saya fasilitasi, akomodasinya apa dan seterusnya. Ya, Pak Usep nanti ke Surabaya, Mas Agu ke Surabaya, pokok permasalahannya dibahas. Kemudian tadi saya kira beberapa untuk memperbanyak bukunya itu bisa dilakukan. Antara lain mohon maaf saya membuat buku dalam semalam. Masa sih saya sebagai anak tidak ikut serta berkontribusi? Ya itu Bapak dan Ibu sekalian. Katanya Syekh Barkawi, idza khallasatin niyatu tasirus sufunu 'alar rimal. Kalau kita niatnya ikhlas Mas Agu, maka perahu itu bisa berlayar di atas padang pasir. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu mungkin masukan dari kami, dan selanjutnya yang menguasai permasalahan. Tapi saya sudah membaca, saya sudah menelaah dan seterusnya, yang oleh karenanya kesimpulannya bahwa harus ada upaya serius dari Mas Agu dan teman-teman dengan Pak Usep bersama-sama, dan untuk itu harus bertemu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan tempatnya di Surabaya di tempat kami. Saya fasilitasi semuanya ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.